Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah yang di FP, IYB, dan juga yang di Madrasah Al-Muhajirin. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita. Yang hari ini kita berada di majelis ilmu melanjutkan faedah tentang rambu-rambu penuntut ilmu, yang kita masuk pasal yang ketiga yang menjelaskan bagaimana mempelajari ilmu secara bertahap. Tentunya mempelajari ilmu secara bertahap merupakan perkara yang dituntut karena Al-Quran tidak Allah turunkan secara sekaligus kepada Rasulnya, akan tetapi bertahap, ayat demi ayat. Al-Quran saja turun secara bertahap-tahap, berangsur-angsur, ya. Sehingga jelas bagaimana mudahnya mempelajari Al-Quran, ya. Mudahnya menangkap Al-Quran, ya. Menghafal Al-Quran, masuknya Al-Quran ke dalam hati, itu mudah, ya. Berapa tahun Al-Quran diturunkan? 23 tahun. Diawali dengan surat Al-Alaq 1-5, itu juga tidak semuanya. Terus juga Al-Mudaththir, Al-Muzammil, dan seterusnya, ya. Secara bertahap, ya. Diterangkan dalam surah Al-Furqan ayat 32. Tujuannya apa? Kadzalika nusabbita bihi fuadak waratalnahu tartila, ya. Agar tertancap, ya, tetap, ya, teguh di dalam hatimu, dan agar engkau membacanya dengan tartil, ya. Jadi diturunkan Al-Quran secara bertahap agar mudah melekat di hati kita, ya. Dan kita membacanya dengan tartil, ya, gitu. Nah, ini di zaman ini bagaimana banyak metode-metode, ya, untuk belajar membaca Al-Quran, belajar memahami Al-Quran, belajar mendalami Al-Quran, baik secara bahasa maupun secara tafsir. Itu banyak sekali metode yang dipelajari, gitu, ya. Karena itu bagaimana kemudahan-kemudahan yang kita rasakan di saat ini, ya, dalam belajar Al-Quran, ya. Dan tidak terbatas dengan Iqra saja, ada Platasin, ada apa itu, Ahsan dan sebagainya, itu, ya.
metode-metode yang dibuat ya, hanya gitu ya, yang menjadi masalah penerapan dari metode itu ya, penerapan dari metode itu ya. Metodenya bagus ya, tapi tidak semua kalangan metodenya dapat ya, dapat mencernanya ya. Terus khususnya kalau bagi mereka yang belajarnya cuman belajar ya cara dulu ya, sehingga gunahnya kurang gitu ya, matnya kurang gitu ya. Sehingga juga beberapa masalah gitu ya, di sekolah beberapa itu ya, ingin menerapkan batasin tapi gak masuk ke muridnya ya, karena muridnya sudah diajarkan metode dulu ya gitu. Ya metode baca klasikal gitu ya gitu. Baca klasikal mah ya semua benar gitu. Gak merasa salah gitu ya gitu. Itu udah baca bareng-bareng gitu ya. Baca gitu, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Gitu. Nah itu ya. Yang menjadi problema itu ketika mau menerapkan batasin susah banget ya, gitu, ke situ ya gitu. Yang ngerubah udah biasa si muridnya kayak gitu ya gitu. Ingin diterapkan si murid juga terkadang bandelnya minta ampun tuh ya, zaman sekarang mah gitu ya. Semuanya gitu barager pisan tuh ya, gitu. Luar biasa gitu ya. Gitu, barager pisan tuh ya gitu. Di rumahnya tidak diarahkan tuh ya, apalagi di sekolahnya gitu. Dan memang para guru juga kelimpungan tuh ya, kelabakan menghadapi yang seperti itu ya gitu. Ada cekap diambek-ambekan terus gitu. Beda ya murid, saya udah menyampaikan berkali-kali itu ya, kalau dia besar karena emosi dimarahi, dan murid besar dengan kelembutan, dengan metode beda. Nah makanya ini menjadi persoalan ya. Sengaja saya bahas seperti ini memang ini karena penting ya, soalan seperti ini dibahas. Gak mungkin kita terus menerus ya, kita itu jalan di tempat ya gitu, kedaya pergerakan gitu ya gitu. Dan ada wadah jamaah itu adanya apa? Pergerakan, adanya program gitu ya. Betul, tapi program juga harus menyesuaikan apa yang menjadi masalah di suatu tempat itu ya gitu. Kalau dikasih program banyak-banyak gitu ya, untungnya berapa persen yang terrealisasi gitu ya. Jadi hayang ngayakan pesantren gitu ya, jadi siga pesantren gitulah katanya, bagus gitu ya gitu. Saya ajukan jempol ke Masjid Al-Jariyah dulu ya gitu. Saya juga dulu situ gitu ya, luar biasa itu sistemnya kayak pesantren gitu ya gitu. Pagi, sore, malam nggak pernah berhenti ya gitu. Cuman sudah siapkah sampai langkah sana gitu ya? Ya maghrib saja di sini ngundangnya jauh-jauh katanya.
cakat lagi seueur namanya gitu. Insya Allah saya cakat katanya gitu. Walaupun sekarang belum tahu tempat tinggal di mana gitu ya. Insya Allah gitu. Karena saya masih di kita sound gitu ya. Insya Allah cakat gitu. Kalau mau itu juga. Karena saya juga melihat sikon tuh ya gitu. Karena belum asuhan saya di SD di Muhammadiyah, belum di Tarqi ya gitu. Karena masih ada niat ya gitu untuk di sini gitu ya. Saya ada niat untuk di sini gitu. Karena saya tuntutan itu pengajaran sebenarnya ingin pindah domisili juga tuh. Tapi sanes di luar Bandung ya, masih di Bandung tuh ya gitu. Gitu. Jadi kalau kita punya impian yang besar gitu ya, maka perbuatan kita juga harus besar gitu ya gitu. Ya, harapannya besar, ekspektasinya besar ya. Tapi kalau perbuatannya masih kecil ya buat apa juga gitu. Impian besar, perbuatan masih kecil ya. Betul, menurut orang-orang, menurut para ahli gitu ya, capailah impian setinggi langit ya gitu. Betul ya. Cuman yang jadi masalahnya perbuatan kita udah setinggi langit belum gitu. Ini gitu ya. Maka disinilah pentingnya metode juga secara bertahap-tahap dalam menuntut ilmu, dalam mengajarkan ilmu ya. Di dalam mengembangkan ilmu atau juga mengembangkan murid-murid kita ya. Itu. Sehingga tentunya dengan itulah kita akan mudah ya gitu. Meskipun tentunya ya pastilah semua merasakan pahitnya bertahap-tahap lah gitu. Ya. Pahitnya berjuang dari titik nol gitu ya. Gitu. Pasti gitu ya. Pasti semua merasakan ya gitu. Dari awalnya saya juga tidak terencana dari titik nol gitu ya, mengajarkan ilmu seperti ini gitu ya. Perihnya terasa itu ya, bolak-balik sana kemari cari tempat saja susah gitu ya. Untuk mengajarkan ilmu gitu ya gitu. Akhirnya di sini lagi gitu ya. Gitu. Allah mudahkan gitu ya. Walaupun dengan kadang murid berbeda-beda dengan ya itulah dilema. Memang kita harus menghadapinya ya. Karena itu kalau kita bertahap-tahap, niscaya langit itu tidak akan tinggi gitu ya. Kalau kita tidak melihat bawahnya gitu ya. Begitu juga kita tidak akan nantinya tinggi kalau tidak mulai dari bawah gitu ya. Nah itu camkan ya quotes-nya itu ya. Jadi kalau saja Al-Quran turun bertahap demi bertahap, ayat demi ayat gitu ya. Apalagi metode dalam menuntut ilmu ya. Banyak nasihat yang disampaikan oleh para ulama kepada para penuntut ilmu agar menempuh metode belajar seperti ini.
karena akan lebih menguatkan fondasi ilmunya. Gitu ya. Dalam beberapa kitab nih, dalam Tazkiratus Sami dikatakan, siapa yang belum menguasai kaidah dasar ilmu dengan baik, maka dia akan terhalang memahami ilmu yang benar. Jadi kalau kita belum menguasai yang dasar, maka untuk memahami ilmu ya berat ya. Dasarnya bahasa Arab kita belum menguasai, yang langsung nahwu shorof, itu berat sekali ya. Itu ya, bakal kelimpungan itu ya. Yang tua saja kerasa, apalagi kalau misalnya seorang yang belum belajar sama sekali itu ya. Nah, ini yang beratnya ya. Jadi kuasai yang dasar dulu itu. Dalam menuntut ilmu, memahami ilmu ya. Di dalam Fadlul Ilmi dikatakan, siapa yang menginginkan ilmu sekaligus, maka ilmu itu akan meninggalkannya sekaligus. Dan juga dikatakan dalam Syahrul Ihya, terlalu banyak ilmu yang didengarkan akan membingungkan pemahaman tuh ya. Jadi ujung-ujungnya tidak ada kebaikannya ketika ingin ilmu itu secara sekaligus ya gitu. Harus secara bertahap ya. Dalam menuntut ilmu, menguasai ilmu, mengajarkan ilmu, mengembangkan ilmu. Asy-Syaikh Al-Allamah Bakar Abu Zaid menjelaskan, seorang penuntut ilmu butuh kepada pemantapan fondasi atas setiap disiplin ilmu yang dia pelajari. Caranya yaitu dengan menghafal kaidah-kaidah dasar dan rangkuman ya, faedah di bawah bimbingan seorang guru yang ahli, bukan belajar secara autodidak, tetapi dia berusaha menjalani proses belajar dengan cara yang bertahap ya, bukan autodidak ya. Agama nggak bisa autodidak ya gitu. Kalau misalnya belajar komputer ya, belajar internet ya, secara otodidak bisa aja itu ya, kita cari di YouTube ya, kita searching lah gitu ya gitu. Belajar perkara dunia gitu ya. Belajar masalah ekonomi, bisnis, otodidak mah enggak ya. Silakan ya, ada yang bisa secara sekaligus juga bisa, silakan tuh ya, belajar secara otodidak. Tapi kalau ilmu ad-din tidak bisa belajar secara otodidak ya. Kalau kita berusaha belajar secara otodidak ya, nantinya tidak akan sampai, malah dengan pemahaman sendiri tidak akan benar pemahamannya. Terkadang seperti itu, atau mispersepsi. Kadang kita memahami dari seorang ustadz, tapi pemahaman ustadznya tidak seperti itu. Ini juga ya, yang harus dipahami oleh kita ya. Dalam surah Al-Isra ayat 106 ya, bagaimana metode Al-Quran
yang Allah turunkan secara bertahap. Al-Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian agar diajarkan secara bertahap-tahap ya. Nah juga diturunkan bagian demi bagian. Ini menunjukkan bahwa begitu bertahapnya Al-Quran ya. Ini contoh kaidah-kaidah dasar ya. Tapi ini nanti saja ya untuk penjelasannya, karena ini perlu penjelasan yang lebih dalam ya. Untuk contoh kaidah-kaidah dasar nanti ya. Begitu paling yang bisa disampaikan untuk sore ini. Semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, dan besok kita lanjutkan seputar perkara apa ya besok tuh ya. Oh masih tentang itu ya, keadaan para hamba Allah tuh ya di alam barzakh tuh ya gitu. Itu saja dahulu. Wallahu fikum wa minkum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.